Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Masturoh, NIM E2018-2078 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi ekonomi makro Islam yang berjudul atau subtemanya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kita ketahui bersama bahwasannya ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara mengalokasikan sumber daya alam, mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya dan tentunya untuk mencapai nilai falah. Dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada apa aja? Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Falah di sini diartikan sebagai dari bahasa Arab yang berarti kesuksesan, kemuliaan, baik dan juga kemenangan. Jadi bisa diartikan falah di sini adalah sesuatu kemuliaan, kesuksesan, kemenangan yang berjangka panjang. Artinya tidak hanya keuntungannya tidak hanya keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan di akhirat. Artinya juga ada nilai spiritual yang dikandung dalam ekonomi Islam ini sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam ini ada beberapa dasar. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid di sini diartikan yaitu keesaan Allah. Artinya di sini mengakui bahwasannya keesaan Allah itu emang ada dalam ekonomi Islam. Keadilan, kemuliaan, kesejahteraan, kemaslahatan itu ada seperti itu. Yang kedua yaitu al-sidik. Al-sidik ini diartikan amanah. Jadi dalam ekonomi Islam sangat mengedepankan nilai kejujuran dan juga nilai tanggung jawab yang ada pada diri individu masing-masing. Yang keempat yaitu mengakui hak milik individu maupun hak milik umum. Yang selanjutnya yaitu al-adalah. Al-adalah ini artinya keadilan. Contoh, tidak ada pihak yang dirugikan antara produsen, si pembuat barang, maupun konsumen, si pengonsumsi barang. Artinya ada sifat kerelaan antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu at-tawazun. At-tawazun ini diartikan sebagai keseimbangan. Artinya ada keseimbangan perekonomian di dalam ekonomi Islam ini. Yang terakhir yaitu at-ta'annun. At-ta'annun ini diartikan saling tolong menolong. Kita sebagai makhluk sosial sudah jelas bahwasannya kita diwajibkan untuk saling tolong menolong antara individu satu dengan individu lainnya. Jadi dalam ekonomi Islam ini sangat mengedepankan nilai tolong menolong, bagaimana saudara-saudara kita sesama Islam itu juga bisa mendapatkan kemaslahatan ini. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini adalah sebuah prinsip yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Antara lain prinsipnya yaitu maisir, gharar, dan juga riba. Jadi dalam ekonomi Islam ini terbebas dari yang namanya maisir, gharar, dan juga riba. Maisir di sini diartikan sebagai akad yang mengandung taruhan. Jadi sesuatu yang mengandung taruhan itu tidak diperbolehkan. Contohnya adalah judi. Yang selanjutnya yaitu gharar. Gharar di sini adalah ada ketidakjelasan dalam suatu transaksi ekonomi. Jadi kalau dalam ekonomi Islam itu sangat mengedepankan kejelasan dari ekonomi tersebut, keterbukaan, kejujuran dari ekonomi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu riba. Jelas sekali riba seringkali kita bahas bahwasannya riba ini sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam Islam karena menguntungkan satu belah pihak saja, dan juga riba ini sifatnya memaksa, jadi tidak diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu mengenai
karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan juga akhlak. Jadi terikat dari ketiga-tiganya, berbeda dengan ekonomi konvensional. Selanjutnya yaitu harta. Karakteristik ekonomi Islam ini, harta yang kita miliki itu semuanya milik Allah, dan kita hanya sebagai khalifah untuk mengelola harta tersebut. Jadi Allah mempunyai hak untuk mengambil kapanpun harta yang kita miliki. Jadi kita harus berlapang dada karena tugasnya kita hanya sebagai orang, sebagai manusia yang mengelola harta, sebagai khalifah yang mengelola harta tersebut. Yaitu selanjutnya dari karakteristik ini jelas sekali tadi sudah dijelaskan larangan maisir, riba, dan juga horor. Yang selanjutnya yaitu keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Jadi di sini kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat sama-sama diseimbangkan antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan antara rohani dan spiritual. Artinya ada kebutuhan ekonominya kita terpenuhi dan juga nilai spiritual kita juga ada dalam ekonomi Islam ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menanggapi sedikit mengenai ekonomi Islam ini. Ekonomi Islam ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam ini adalah prinsip yang sangat luar biasa kemaslahatannya untuk semua umat, dan ini sangat harus didukung oleh semua pihak untuk memajukan ekonomi Islam ini, karena sudah jelas sekali prinsip ekonomi Islam itu sudah ada di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas, dan juga tidak mengandung hal-hal yang merugikan gitu. Tidak mengandung hal-hal yang merugikan satu pihak saja. Jadi kemaslahatan, keseimbangan, kemaslahatan bersama itu sangat ditekankan dalam ekonomi Islam ini. Jadi ekonomi Islam itu harus terus didukung perkembangannya dan harus terus didukung bagaimana ekonomi Islam itu berkembang, tidak hanya sebagai pengelola, juga sebagai membantu perekonomian Islam ini sendiri, baik itu dari zakat, sedekah, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi saling tolong menolong antara satu sama lain. Dan juga ekonomi yang paling harus diingat di sini yaitu prinsip dari ekonomi Islam sendiri yang sangat berbeda dengan ekonomi konven, yaitu terbebas dari goror, maisir, dan juga riba. Dan ini sesuatu yang harus dihindari gitu, untuk kemajuan, kemaslahatan, kemenangan, kesuksesan masyarakat bersama. Semoga ekonomi Islam tambah sukses. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.